Ya beneran sih namparnya, tapi kan nggak pakai perasaan benci. Gak itu tak gitu tak capture mas ibu. Nggak ada yang nanyain lagi. Siapa yang nanyain? Gak ada, cuma teteh. Teteh doang. Sakit Ki, lumayan ya. Apa tamparan Mas Rian mah belum seberapa sama rasa kecewaku terhadap masa lalu tadi. Tadi para Harno mungkin dia udah curiga kali. Jadi pas pengen gue tampar pertama kali tuh dia udah begini melekos dulu. Iya. Makanya Erik bikin 2 kali. Udah bocor dulu mah. Iya, jadi Harno pengen buat pas pengen gue tampar pertama kali tuh dia minggir begini gini kan udah kayak udah kelihatan. Pas kedua makanya gue dipotong kali sama Erik. Anak-anak pindah sini habis lihat Kang Enyon. Mas itu nampar plus dendam ya? Oh iya dong. Harus. Kapan-kapan jualan di Hammers tapi nge-live sambil jualan gitu. Misalnya pas kapan-kapan gue nge-live nih dari Hammers juga sama Nurul misalnya. Dari akun Hammers. Tapi ketika gue nge-live diskon gitu. Siang misalnya. Jadi pas kalau pesenannya pas apa namanya pas gua nge-live itu diskon di kayak flash sale gitu ya. Langsung kirim. Buat ngabisin barang-barang stok yang masih ada aja yang ukuran gede masih banyak tuh. Saya tahu bocoran produk baru mas. Jangan sekarang lah. Berapa orang gede? Tumben mas, perut gua sakit banget mas. Wah. Mas belum bisa main Dota lagi. Iya, gua juga belum main Dota. Perut gue perih banget nih gara-gara bini gue tadi siang gue suruh bikinin kopi ya, cuman rasanya kok nggak panas gitu, dingin. Apa dia bikinnya pakai air setengah matang apa gimana? Aduh, perut gue perih sampai sekarang boy. Halo Mas Rian, Mas kalau sistem hire paru ada trouble lu mau bahas 199 ya lagi di ini itu benernya bukan parisan gua boy. Kemarin itu gua ada bis rusak di Jakarta, lagi gua benerin, tromolnya pecah, cuma tromol doang, sampai gua beliin baru tromol karena temen gua nerima rombongan udah terlanjur makan duitnya, udah terlanjur nerima uangnya. Ya gua nggak perlu nyebutin PO apa lah, teman-teman. Duit itu udah terlanjur kepake sama dia, akhirnya dia minta tolong sama gua bawa lah rombongan itu. Benernya gua aslinya nggak, udah feeling nggak enak gitu karena itu bis baru rusak, cuman nggak ada yang bisa nolong dia lagi gitu ya. Daripada kenapa-napa udahlah gua bawa aja. Lo Gi, lu tadi belum dibawain rokok? Hah? Lo apa belum gue suruh beli kok? Maksudnya nggak ada? Di terminal nggak ada? Tuh. Jadi udahlah, tapi udah dipantau kok lagi di tangan. Mas kalau mau pikirin paketan ke Mas Rian boleh? Boleh, ini barusan ada yang ngirim gua kopi dari mana nih? Kopi Blimbing dari Palembang udah dari mana nih? Ntar besok lah gua foto-fotoin. Wow 20 tahun lama juga. Lama apa? Apaan 20 tahun? Gara-gara dikasih 200-an doang itu. Iya kali ya. Izin roket boleh. Mereka silakan. Nah kalau sekarang kelihatan lebih gagah nggak, kemarin pas kayak gas 3 kilo. Iya. Gua tuh dari dulu emang nggak pernah pakai baju warna-warna kayak gitu. Putih aja jarang banget. Karena apa? Karena gua orangnya jorok mas. Gua kan di lapangan terus, kerja di terminal. Gua keringetan, gua lap pakai baju. Gua habis makan ada ini, gua lap pakai baju. Udah gitu kita nempel-nempel sama bis mulu, debu segala macem. Makanya gue tuh nggak pernah pakai baju putih gitu di terminal di lapangan, jarang banget. Senangannya pakai baju yang warna hitam gelap lah pokoknya. Mas kenapa kok gak ngisap rokok Jarum produk Kudus? Kenapa ya HP lu nggak merek Polytron, kan produk Indonesia tuh? Kenapa lu pakai HP merek luar coba? Sama aja, selera jawabannya, ya kan? Pasti HP lu bukan merek Polytron, yakin lu. Padahal Polytron punya HP lu. Polytron pabriknya di Indonesia di Kudus.
Kapan lo record lagi mas? Kapan? Alhamdulillah, gue tadi tuh seharian ketir-ketir gue. Gue ngeliatin YouTube aja, wah ada yang nge-record live gue semalam gue ya. Pas gue lagi sematkan no record itu ada, oh ternyata nggak ada, aman alhamdulillah. Ada pengkhianat lagi di sini. Udah gue pinterin berkhianat. Tega. Mas Rahang Logi sakit kenapa ya mas? Rahang lu, kenapa? Geser kayak itu mas. Rahang lu. Masa kenceng tadi? Enggak kenceng? Tamparan kasih mas. Tamparan kasih sayang ya. Ada yang lebih sakit dari itu mas. Apa? Masa lalu. Masa lalu betul. Mas kapan upload komentar? Alhamdulillah gak ada yang record semalam. Maratus solihah, amin. Malam mas Rego, amin. Malam mas Rego, malam. Gimana kamu kabarnya? Baik. Mas makasih ya video nabok Yogi isi hati fans Arina. Emang lu kapan ngajak jalan? Pas ngelebar sama gue itu malu ya? Ya abis itu kan terledekin tuh mas. Arina nawarin om kentang. Arina mana sih? Ngamuk semua. Saya juga kasihan mas sama Mas Kunto dari kemarin ikutin EO gak jelas dari awal berangkat. Nah kan ya sampai Kunto itu gue rugi boy, bener-bener gue rugi tuh boy. Karena gue ngebantuin temen aja daripada kenapa-napa dia kan. Itu rombongan parah itu rugi. Itu gue dari awal gue udah tahu kalau wah ini mah nggak dapat duit gue kayak gini cari, bukan dapat duit malah tekor nombokin. Tapi ya mau gimana lagi? Buat gue temen nggak bisa dinilai dengan uang lah. Kalau dia udah bener-bener minta tolong, udah kepepet banget, ya mau gimana lagi? Gue bisa bantu ya gue bantu. Toh cuman rugi uang. Yang paling berat itu rugi perasaan boy. Kalau cuman rugi uang ya sudahlah. Besok diganti sama Allah. Iya lu depan gue aja deh. Mas adegan namparnya menjiwai banget. Iya. Emang tampang gue sesadis itu. Tampang gue imut-imut begini. Harusnya kalian sejak awal nggak percaya lah. Semenjak habis nemenin suami ikut Femgate jadi ikut cinta sama Mas Rian. Oh cinta sama P. Haryanto, ikut ngefans sama Mas Rian, salah baca gue. Makasih. Saya sengaja ulang-ulang mas video tamparannya biar Yogi rahangnya patah. Mas lagi ngulang wawancara dengan Coach Yudi Chandra, merinding mas. Itu bagus itu. Ya mumpung gue lagi waras aja. Gue tuh orangnya mas ya, tipikal gue nih. Gue kan orang-orang lapangan ya. Gue tipikal orang yang nggak pernah mikir. Dalam artian nggak pernah mikir itu nggak pernah mikir sesuatu yang belum terjadi. Gitu. Jadi gue tuh orangnya serba mengalir, apapun, baik dari segi kerjaan. Jadi nggak pernah konsep, misalnya contoh, wah besok kalau ini ada masalah kayak gini, besok gimana ya, bulan besok apa gimana. Nggak pernah gue pikir. Begitu ada masalah baru dipikirin. Semakin cepat kita analisa, semakin cepat kita carikan solusi, ya hasilnya semakin baik, gitu aja. Begitu juga dengan ngomong, gaya ngomong. Gue kan tipikal orang yang gak pernah mikir kalau ngomong. Dan tergantung mood, suasana hati. Benernya banyak, di kepala ini banyak ilmu, di hati ini juga banyak ilmu harusnya ya. Cuman makanya tergantung, gue tuh ngomong tergantung orang yang ngajak ngomong. Kualitas yang kalian dengar tergantung dari pertanyaan kalian atau apa yang ingin kalian ketahui. Nggak pernah mikir gitu kelas, makanya kadang suka. Dan kamus bahasaku kan buruk mas, ya kan gue udah bilang ya dari kecil gue di Betawi, gue sekolah juga cuman lulusan SMP gitu. Kamus bahasa gue buruk dan terbatas gitu. Kadang ada bahasa-bahasa yang buat gue itu mungkin biasa gue ucapin dan gue anggap normal, tapi buat orang kurang gitu. Jadi kurang lebihnya gue selama ini sama kalian dari segi kosakata ya tolong dimaklumi. Reaksi balik gimana mas setelah posting foto Balun lagi situ? Biasa, aku tuh sama Alin dari dulu kayak gitu bercandanya mas. Alin tuh buat aku bukan hanya seorang istri, tapi seorang teman. Yes. Jadi gue memperlakukan dia kayak gue memperlakukan diri gue sendiri, dan itu beda mas, beda.
gue memperlakukan orang lain beda gitu. Jadi gimana ya maksudnya, cuman gue memperlakukan diri gue sendiri dan gue memperlakukan Alin yang kayak gitu, nggak ke orang lain. Sudah sana kayak barusan gue bahas tadi 199 lagi ditanganin itu mas. Mas wingi nyawer po joget tok mas. Kalau gua niat nyawer buat nyari kenalan atau niat nyawer buat nyari perhatian ceweknya atau niat nyawer buat megang-megang, udah pasti gua nyawernya satu-satu. Terus sambil gua pegang-pegang tangannya, mungkin gua ikut joget sama dia, tapi gua nggak bisa kayak gitu mas. Malu sama diri gua sendiri. Makanya karena emang niat nyawernya buat ini, ya udah segepok gue masukin semua ke kardus. Kalau enggak gue pasrahin ke orangnya, udah dibagi-bagi mas. Makanya kalian kalau niat nyawer pengen supaya bisa joget dipegang-pegang, dasar cabul. Mas nggak ada adegan ulang apa? Nampol Yogi, kesian boy, dia rahangnya geser boy. Udah sih jangan dibahas terus. Salam dari Tegal mas. Waalaikumsalam. Mas air Kapolista baru omongan apa? Aduh ntar aja deh, gue tadi udah ngomong panjang banget di awal. Jangan nyerah buat besesekah mas. Apa tuh besesekah? Mas saya mau tanya, naik bus Haryanto dari Terminal Bubulak ke Panjen ada mas, ada Bogor kan? Ulang-ulang tadi biar babak belur mulai. Bali Bangkit tahun ini ada, dan rencana mungkin harganya nggak bisa kayak kemarin ya mas, karena kemarin aku ngobrol sama Mas Fajar, kayaknya harga-harga di sana udah mulai stabil. Jadi tapi tetap lah lebih murah dibandingin yang lain. 5 hari perjalanan, 5 hari pas perjalanan 1,5 juta. Jualan kaos mas. Boleh. Punya dendaman jalan ya mas, menjiwai banget. Kok lu bisa kerasa ya Fat? Padahal itu cuma hati gue doang lu, gue berusaha gak keluar lu itu aura itu Fat. Listi kopi, salam kopi itu mas, kita masih siap. Gara-gara kawal ini. Mas kalau aku mau naik Haryanto dari Malang ke Jakarta, sampai Jakarta mau balik Malang lagi, aku nunggu di mana ya? Soalnya ke Jakarta cuma ambil barang gak sampai Jakarta. Jakarta kan luas mas, Jakartanya mana? Sebelumnya dulu mas, karena dari susahnya ada seorang perempuan yang doain kita. Sebelum bertindak dipikir dulu. Ya iya. Betul. Nggak apa-apa mas Fakih, terima kasih banyak. Nonton Mas Rian nampar Yogi. Mas Rian nampar Yogi kayak menjiwai banget. Agak dendam aja kan masalah kawa ini ya. Perut gue melilit banget. Bulan apa Bali Bangkit mas? November biasanya. Ntar gue adain kaos deh. Jadi kita kalau kesananya ntar seragaman. Kaos merch. Adegan rekor mah enggak lah, 468 orang. Enggak. Rokoknya apa mas? Diplomat mas. Buat kalian yang belum kenal, salam kenal, saya Rian Mahendra mas. Staf ahlinya, staf ahli mungkin lebih keren kali bahasanya. Gue termasuk staf ahli bukan sih? Iya. Di PH Haryanto nih gue termasuk staf ahli bukan? Ahli. Staf ahli. Iya. Berarti kategori itu masuk juga ya? Iya. Yang tahu semuanya luar dalam. Di bidang-bidang tertentu. Iya. Saya staf ahlinya PH Haryanto. Perut kosong sebelum ngopi, makan dulu mas. Ini kayaknya perut gue sakitnya dari tadi siang, dari shooting sama Erik kan ya, kan ada adegan gue nyembur dia pakai kopi tuh. Aduh. Cuma bini gue kan yang nganterin kopi, bini gue ya. Kopinya tuh dingin gitu, adem. Apa dia dendam sama gue apa gimana? Nggak pakai air panas dia bikinnya. Sampai sekarang melilit boy. Ahlinya ahli kayak Pandul dong. Hari Danianto pada di depan di Hammer.
Kapan rencana umrohan? Insya Allah tahun depan mas, kita mulai aktif lagi. Insya Allah. Berapa mas harga tiket Bali Bangkit? 1,5 juta mungkin dari Jakarta ya, 5 hari loh, bukan 4 hari, 5 hari. Spoiler, oh iya, jangan. TA technical advisor masih. Soalnya kalau gue kadang gue tuh nggak pernah mas ngaku sama orang saya punya Haryanto gitu, apa bapak ayam punya gitu, nggak pernah. Pasti gue ngomongnya staff karyawan, cuma kayaknya nggak enak gitu. Mau ngomong direktur operasional ntar kesannya orang jadi sungkan ya kan. Apa ya bahasa karyawan yang tepat buat jabatan gue gitu. Orang operasional mungkin ya staf ahli gitu. Calo. Iya makanya gue kadang bilang calo, orang pada ribut calo. Mas salah satu YouTube XHLS buat Parwis gak jadi buat Pekalongan. Kata siapa? Enggak mau tak pakai buat Pekalongan. Kan belum jadi mas. Mas Hari Darnyanto seminggu 2 kali dong. Mereka sibuk syutingnya mas. Ya kepala gue sampai keringetan ya. Gi, kipas Doraemon tuh mana Gi? Kipas kecil itu muter loh. Mandor apa? Ya begitulah boleh. Mas kapan buka rute Wonosobo Purwokerto? 2023 4 tahun lagi mungkin. Diplomat rokok yang bersejarah buatku. Aku dulu di pondok itu aslinya rokokku zaman di pelosok. Aku ngerokok dari 98 mas, 98 99. Itu dulu Ardat, rokok putihan tuh. Cuman karena boros banget. Bayangin aja lu Ardat 10 bungkus, 8 bungkus sehari. Akhirnya mulai beralih ke filter. Udang garam, surya, jarum, langgeng, kretek tuh, sukun, saya semua lah. Cuman dari 2003 diplomat sampai sekarang. Pekalongan masih kurang berapa bis mas? Banyak mas, banyak. Kasih minyak putih, kayu putih. Udah tadi sama Alin dikasih minyak kayu putih. Vlog yang di Jamnas masih diedit sama Amri masih. Ardat ada kepanjangan ada. Kalau anak-anak zaman dulu bilangnya aku rela ditiduri asal tidak hamil. Ardat kena angin cepet habis, semua rokok putihan gitu, sama kayak Marlboro. Lingkungan yang baik untuk membentuk kepribadian anak, ciri-cirinya gimana ya mas? Daerahnya, masjidnya selalu ramai. Di setiap akhir vlog Mas Rian kok udah gak pernah pakai jargonnya? Bukan gak pernah, beberapa video. Karena kadang kalau yang berpart-part gitu, editor gue Amri nggak bisa nentuin mana part terakhirnya, gitu, endingnya. Ini mas kopi dingin karena nyawer. Kopi dingin karena nyawer, ya mungkin. Atau karena gue kualat sama Erik, gue nggak ngerti juga. Kasih minyak tanah mas sama bawang merah. Minyak tanah Melar dong. nyari di mana gue minyak tanah ya? Iya udah berapa tahun gue nggak ngeliat minyak tanah ya. Sejak pada rame-rame zaman gas kan, jadi udah iya ya. Padahal gue dulu sering beli minyak tanah tuh jerigenan kecil ya. Terus beli minyak. Kalau 5 hari itu biasanya berangkatnya hari apa mas? Misalnya hari, ya misalnya berangkat hari Selasa gitu ya. Rabu misal, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sampai rumah gitu. Minggu udah perjalanan balik, Minggu sore perjalanan balik. Jadi Senin udah sampai Jakarta lagi. Minum obat Proma mas. Langka itu kalau bahasa Tegal, Pemalang artinya nggak ada. Padahal kalau kita bilang langka itu ada tapi kan jarang ya. Jadi orang Pemalang, Tegal, Pekalongan, langkau, ya nggak ada berarti. 20.000 per liter minyak tanah sekarang. Emang makanya dulu Irek sekarang udah nggak ada gitu. Kalian masih ingat gak zaman Irek? Dulu gua ngalamin banget itu. Solar campur Irek, biasanya yang beli truk karena minyak tanah kan cuma 100 atau berapa gitu. Sekarang sejak minyak tanah mahal, Irek hilang gue.
Mas Rian keringat dingin tandanya asam lambungnya, iya mungkin lagi naik kali ya. Minum air panas kasih garam dikit. Bali Bangkit start dari mana aja? Dari Jakarta sama Jawa Tengah biasanya, sama Jawa Timur mungkin, nggak tahu nanti terlihat. Pusatnya tembakan salon pas masih ada. Mas Rian masuk pondok umur berapa? Lulus SMP. Lulus SMP. Gue sempat SMA deh, cuma 3 bulan. Iya deh. Tadi makan liatin nggak ngelalin cara masaknya. Ya itu dia, gue juga curiga begitu boy. Irek obat kuat mas. Enggak lah, irek yang solar campur minyak tanah itu loh. Zaman dulu kan ngetren tuh di Pantura. Biasanya yang beli truk, bis buat ngirit solar. Malam berarti ada ya mas Baliman, insya Allah. Lihat aja ntar November. Kok nggak masuk pondok Gontor aja? Gontor kan modern mas. Dulu kiai gue yang di sini yang di Kudus ngarahinnya ke pelosok. Karena memang tujuannya ngejar salaf. Kalau Gontor kan modern, ada ijazahnya, ada pelajaran umumnya. Kalau di pelosok kan nggak ada. Banyak-banyak istirahat mas Rian, semoga mas. Amin, amin. Aku mungkin nggak bisa berjam-jam live, sejaman apa. Pakai irek asapnya ngebul banget, hitam banget. Mesin depan kalau malam paling belakang adem sekali. Lagi naik Tan City tuh. Alfalah Ploso mas, iya Ploso. Aku 5 tahun di sini. Mas sate kambing Tegal yang cempe lemu. Di mana tuh? Solar campur minyak tanah, ya ada dong, ada efeknya, hancur mesin mas. Cuman kalau dipakai sama truk kan nggak begitu fatal gitu dampaknya. Dampak jangka panjangnya ya tetap rusak, cuman nggak instan gitu. Tapi kalau dipakai bis, dipakai lari ya selesai mas. Iya Nafa, aduh masih banyak. Lu jangan terlalu perhatian sama gue orangnya gampang jatuh cinta lu. Bye. Mas jadi pengen rasa ditampar sini. Ngebul dan bagus sekali. Mas YouTube dalam seminggu berapa video? Ya gue sih biasanya ngusahain 2-3. Tahun ini ada rencana rutin dong Wali Songo habis lebaran. Uti Pondok Pelosok cantik-cantik mas. Kalau dulu zaman gue nggak bisa lihat kalian, karena kan Yaidah ayahnya Gus Kausar, abahnya Gus Kausar, Pondok Putri kan di temboknya tinggi banget mas, nggak bisa keluar. Karawaci Tangerang hadir mas Bos, siap, boleh salam. Balik Bangkit dari Jogja nggak ada mas, mungkin nanti dari Solo ya, jalan ke Solo. Bu Saryanto tadi pagi lewat, iya lagi ada yang rombongan dari pondok mas, ke mana, ke Bengkulu, Pekanbaru. Mas Rian kopi holik terus makan mungkin. Saya selalu enggak lesu, cuma gue sambil ngempet aja. Mas kok nggak kecantol santriwati mas, jodoh mas, bukan kita yang nentu. Manusia bisa berharap, tapi tetap garis nasib Allah yang bikin. Limpung hadir mas, siap. Info loker mas jadi stuntman orang yang ditampar nggak apa? Aku perantau Brebes Sumatera, kalau pesan kaos wayang menurut di Hammer mas, Itu banyak yang nanya mau pesen. Di Haryanto Merchandise mas, buka Instagramnya Haryanto Merchandise. Itu lagi viral ya video gue ya di YouTube. Padahal gue ngomong buat semua ya, tapi kenapa jadi kayaknya buat Indra Ken sama siapa namanya? Doni. Doni doang. Padahal gue nggak begitu kenal sama mereka berdua, nggak ngerti juga mereka kayak gimana. Justru gue malah lebih ke arah benernya. Kadang suka gue kalau ngeliat lagi di TikTok apa di TikTok ya, kadang di IG atau di YouTube lagi scroll gitu.
orang yes, pamer pola hidup mewah, beli ini beli itu, sedih ngeliatnya. Bali Bangkit dari Pekalongan ada mas? Ada biasanya. Masuk koran juga mas. Iya. Mas sudah tahu belum logo halal ganti mirip wayang? Nggak tahu, nggak penting juga. Logo cuman logo mas. Apa arti sebuah logo? Pamit dulu mas, mau istirahat, besok pagi Pak UTW. Oh siap mas Adi. Atau pamer harta, iya. Ngenes boy. Pak Haji sih yang ingetin kemarin bener. Pak Haji itu tiba-tiba nyeletuk gitu habis sholat subuh. Wong demamer non donya, ora mikirno wong-wong sing uripe angel, ape mangan angel. Ora mikirno wong sing uripe rekoso, sing uripe susah bahasa lagi. Ruko sebelah distro menyapa. Ruko sebelah distro apa nih? Koreksi ponya masih. Pamer kan emang trik mereka buat dapat member mas. Ya nggak penting banget. Masih banyak cara mencari uang yang lebih bermartabat. Sejak kapan hobi nge-live mas? 2 tahun, 3 tahun ya aku ya. Sejak aku mulai melatih orang di operasional, terus aku jadi banyak sering nongol di media gitu. Baru 2 tahun aja kayaknya aku. Karena pada saat itu aku ngelihat banyak gitu orang-orang yang cinta dan suka sama transportasi, baik dari kalangan kalangan masih umur ya, dari usia anak kecil, dewasa sampai tua gitu. Banyak orang menyukai, tertarik sama dunia transportasi. Nah aku pada saat itu ngeliat kayak gitu. Tapi kok banyak yang salah arah gitu. Ya terus akhirnya jadi seneng, mulai sering bercerita dan sering ngomong di media sosial. Karena tujuannya mengarahkan mereka gitu, supaya mereka nggak tersesat. Dan itu buat orang-orang yang usaha transportasi atau hidup di dunia transportasi. Dan buat orang-orang yang sekedar suka, mania atau apapun lah, orang yang sekedar suka, supaya mereka nggak merusak effort, perjuangan, kerja keras suksesor PO, suksesor perusahaan transportasi, senior kita dulu. Harapan mereka, gimana cara mereka bekerja keras ya mereka buat membawa transportasi ke era yang semakin baik. Transportasi saat ini kan udah berubah banget dibanding era-era gue pertama kali terjun di dunia transportasi 20 tahun silam. Jauh banget. Pengen ngejaga aja sih, makanya jadi sering nongol di media. Jadi semua media sosial gue ini rame, umurnya baru 2 tahun 3 tahun. Karena gue cinta banget sama transportasi, cinta. Ini bukan pekerjaan buat gue, tapi hidup gue. Kalau aku waktu kecil ngefans sama Pahala Kencana, banget sama gue juga. Mas adain aksesoris hampers kayak gantungan kunci, siap. Mas aku lagi ngerokok Diplomat nih, lumayan enak kan. Ini harusnya emang Diplomat Bismillah endorse gue nih, paling nggak jadiin gue brand ambassador lah ya. Minimal setiap gue beli rokok setengah harga kan enak ya. Tapi nggak bisa sih, cukai ini mahal loh mas, jangan salah. Misal harga cukainya 20.000, pabrik itu paling terimanya 8.000 kalau nggak salah. Yang 12.000 negara. Makanya kalau ada wacana negara mau nutup rokok, itu hal yang mustahil. Pajaknya aja puluhan triliun apa ratusan triliun per tahun. Transportasi sekarang bukan kebutuhan ya mas, tapi hobi. Dibilang hobi enggak, lebih dari hobi. Kalau kamu nanya ke aku ya, transportasi di mata Mas Rian, ini udah kayak hidup tuh, ibarat rumah.
rumah, hidup, tempat makan teman-teman gue, tempat makan gue sekeluarga, transportasi semua. Dunia udah lebih parah dari hobi. Suka sama sumber laris, keren bis-bis kayak gitu ya. Yang penting sehat mas, amin. Yes, apalah bahasanya kayak gitu lah. Menurut saya jiwa mas kami, jiwa udah keikat banget di sini. Makanya kalau gue ketemu senior gue yang sekarang masih ada gitu ya, PO gitu. Kadang mereka kalau curhat sama gue, kan mereka PO-nya udah habis nih mas, udah nggak berkembang lah, udah kemakan zaman ibaratnya, udah nggak di era-era kejayaan mereka gitu. Mereka kalau sharing sama gue, kalau ngomong pasti bahasanya begitu. Kita ini yang dari kecil hidup di transportasi, kita makan, hidup, tidur, mati pun kita di transportasi. Nggak mungkin orang-orang kayak kita mau usaha warung, mau usaha restoran Padang, mau usaha mie ayam, mau usaha bakso, mau bikin apa gitu. Nggak bisa gitu. Saking stucknya mas orang-orang yang di transportasi itu. Kalian suruh kerja apapun nggak bisa bro. Kayak udah kepatri gitu, hatinya sama jiwanya di jalan. Gak coba beli Hino RM terbaru mas, biar orang lain aja dulu, ntar kalau hasilnya bagus kita baru ikutan beli. Dulu jar Wali Songo masih harga 1,5 juta, 3 hari 3 malam naik sumber laris. 1,5 juta, oh maksudnya sewanya. FMG tahun depan di CBD mas, nggak tahu, nanti lihat nanti. Assalamualaikum mas, waalaikumsalam. Mas sekali-sekali bikin, pernah sama Ray, pernah di PH Haryanto official, video-video lama lagi. Gimana mas, udah turunin kru yang udah ada tarikan napasnya enak banget mas kalau lagi ngerokok. Mas kenal Laudin apa enggak? Laudin mana? Laudin siapa nih? Kata Mas Ran, ilmu yang aku kasih bisa ditiru, tapi bukan ilmu sih. Ya maksudnya cara kerja gitu. Aku tuh kenapa kok nggak pernah takut ngasih tahu cara kerjaku. 100% tulus tak kasih tahu. Mas Rian kalau lagi ada kejadian kayak gini, sikap Mas Rian kayak gimana? Aku harus gimana? Kita harus gimana? Gua kasih mereka 100% kayak apa yang gua lakuin. Orang mau niru cara kerja gue 100% pun gue nggak pernah khawatir, karena mereka hanya akan meniru cara kerja saya, bukan jiwa saya. Satu hal yang gue berani pastikan nggak akan bisa mereka tiru, rasa cinta mereka, rasa cinta gue, jiwa gue nggak bisa. Berbahagia siapa yang mas, biarin aja. Orang nyari makan mas, emang cara mereka nyari makan begitu. Mas Aman balik ya. Perintis PH Haryanto siapa mas? Ownernya Pak Haji. Kalau perintisnya ya kita ini masih generasi perintis. Pak Haji, adik-adikku, aku masih generasi perintisnya. Laudin, oh Pak Haji mungkin kenal, kalau aku mungkin lupa. Ya bus divisi akap sama aja benernya. Mana mau Banyuwangi mas, kalau patas ya bapak, soalnya gue patas. Pekerjaan bisa ditiru mas, tapi rezeki, aku tuh nggak pernah sih mikir rezeki, maksudnya matokin rezeki. Ngelakuin sesuatu terus mikirin rezeki enggak. Aku tahu soalnya dari awal rezeki udah ada yang ngatur, tapi nggak pernah tuh bahasan tentang rezeki itu terlintas di pikiran tuh nggak pernah. Karena buat gue kerja ngarepin rezeki atau kita melakukan sebuah kebaikan, kita mengharapkan hadiah yang baik juga, entah datangnya dari Allah atau dari manusia yang lain. Buat gue itu nggak termasuk konteks ikhlas.
Gue kerja mati-matian banting tulang, berarti rezeki gue harus bagus lah. Buat gue itu nggak ikhlas berarti kerja. Makanya gue nggak pernah bahas soal rezeki, nggak pernah. Biarin dipikirin sama Allah aja. Gue yakin apa yang gue dapatkan itu yang terbaik udah. Menurut gue adil mas ya, doa usaha rezeki udah ngikut mas. Cukup fokus di doa sama usahanya aja. Rezekinya, konteks rezekinya jangan disentuh sama sekali, biarkan mengalir. Tumben mas suaranya lirih, gua HP-mu mungkin. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik Alfiyah itu. Mas sukanya kopi pahit atau kopi manis? Enggak, pahit suka, enggak terlalu manis suka. Kalau manis banget enggak. Makasih mas live jam segini. Kan gue udah bilang dari di awal, gue nih benernya kualitas gue mas, itu tergantung kalian yang ngajak bicara gimana. Lu kadang ngeliat deh, kalau gue lagi bercengkrama sama anak kecil, gaya gue ya kayak anak kecil mas. Pola pikir gue, bahasa gue ya kayak anak kecil. Ya suatu saat gue berhadapan sama instansi ngisi seminar kan nggak mungkin gue kayak gitu kan. Atau ketika kalian pertanyaan berbobot kan gue nggak mungkin jawabannya kan gitu. Tergantung kalian aja. Tergantung orang yang berhadapan sama gue siapa. Pak Kali termasuk perintis P. Haryanto mas. Dibilang perintis, beliau nemenin kita dari gue kecil banget mas. Gue tuh dulu mas sekolah ya, masih ingat banget SD kalau nggak salah. Sepatu gue tuh bolong-bolong mas. Yang sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Sampai gue malas sekolah mas, malu gue. Ya walaupun teman-teman gue nggak pernah ngeledekin sepatu gue, tapi gue ngerasa malu sendiri. Minta sama bapak sama ibu ditarsok doang kan. Namanya anak kecil gimana sih mas? Kalau dilihat orang kayak gimana gitu. Yang ngebeliin gue sepatu tuh mas Kali. Kayaknya colongan. Dia dulu kan kerja di mana ya? Di Jatake itu mana pabrik sepatu ya mas? Di Doyong itu mas, dulu ada pabrik sepatu. Dia yang ngasih gue sepatu. Zaman masih susah lah. Itu dulu kalau gue lagi sepatu rombeng, orang tua nggak kuat beliin, ya Om Kali ya nyolongin dari pabrik. Kadang anak kecil kan nggak mikir tuh barang colongan apa enggak, yang penting sepatu gue baru kan. Mas nggak usah alfiah sama enggak kata mas, enggak selesai. Aku cuma sampai satu sama aku. Haryanto punya hak cipta atau trademark nggak mas? Enggak. Aku dulu pernah nanya sama bapak, Pak, logo perusahaan mau dimasukin haki apa enggak, hak cipta, warna, livery, bis segala macam. Wes ora usah no. Wong dunyane Gusti Allah. Nek ana wong ape niru ape duwe sifat apa bapak maksudnya punya niat jahat, wis ben dilakoni. Jadi ya, makanya kadang aku biarin kalau ada orang mau niru-niru liverynya Haryanto apa, karena gambar-gambar itu kan rata-rata aku yang gambar semua mas. Wayangnya segala macam. Buat gue malah seneng kayak hasil karya gue tuh ada yang suka gitu. Jadi ya segitu. Pencetus ide film Haryanto mas itu bukan channelku, itu channelnya Mas Adit Sayuti sama Mas Erik Estrada sama Mas Agit Romon. Aku cuma nyupport aja karena mereka temen. Kan nggak mungkin kalau aku nyupport mereka terus bisnya tak stikerin polos semua. Ntar kan ribet karena dia punya temen kerjanya di P.O. Haryanto, bisa minjemin dia bis P.O. Haryanto, ya akhirnya trademarknya P.O. Haryanto jadi ke bawah sekali kan. Kenapa HR mau makan sama SBBU yang di Wuleri gak didekatin mas? Cara deketinnya gimana mas? Emang papan catur, tinggal geser-geser doang. Cuma 5 menit aja kok. Wuleri ke rumah makan kan cuma 5 menit. Mas P. Haryanto itu ada sponsornya? Ada lah. Ada investor. Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada itu gak bisa.
Berkat jenengan akhirnya bisa jogetan gak koyo nonton ketoprak. Jamnas ya. Mas kali masih bawa mobil masih. Kalau lihat travel pakai gambar wayang perasaan gimana? Seneng. Bangga. Ya gimana sih mas? Lu coba deh lu bayangin jadi gua deh mas. Lu lulusan SMP, nggak sekolah, nggak kuliah, nggak SMA, nggak apa gitu. Terus lu suatu saat bikin karya seni dari tangan lu sendiri. Terus banyak orang suka. Perasaan lu kayak gimana mas? Padahal lu sadar diri kalau pendidikan lu tuh nggak tinggi, tapi kenapa banyak orang suka sama karya lu? Ya perasaan gue sama kayak gitu. Mas kenapa kok Pak Ali gak diangkat dari mandor atau yang lain udah? Aku milih mandor itu bukan karena masa kerja mereka, tapi ini. Mas hobi membaca pergaulan kan? Hobi baca, hobi bergaul. Fans PP Haryanto official bukan? Mania aku nggak pernah ngurusin fanspage mas. Haryanto Mania kan juga bukan punya aku, punya admin. Kita cuma nyupport aja. Saya lihat di YouTube tentang Mas Kali nyolong bis asli. Mas Rian kapan ya bisa ketemu sama Mas Rian? Kapanpun. Banyak kok mas orang kesini. Izin sama satpam mau ketemu Mas Rian. Biasanya paling gampang ya ikut jamaah. Tapi jamaah ngobrol sama aku di serambi masjid. Pengalaman berbicara karena seneng ngoceh dari kecil. Kenapa stiker sholawat gak pakai Sayyidina? Itu namanya sholawat Jibril mas. Ya itu namanya sholawat Jibril. Kenapa dinamakan sholawat Jibril? Karena pertama kali malaikat Jibril turun menemui Rasulullah, yang dilafadzkan oleh beliau adalah itu. Sallallahu ala Muhammad. Gak ada Sayyidina. Itu ijazah mas. Ada amalannya. Makanya Pak Haji pasang di stiker belakang bis biar kamu bisa ikut ngamalin semua. Jadi itu namanya sholawat Jibril. Mantun nyawer buatan curi-curi garwo. Enggak, Alin tuh orang gak pernah marah. Kalau kalian lihat bahasanya dia kayak gitu di IG, kadang nyautin gue, itu karena dia pengen ngimbangin aja. Alin tuh gak pernah marah. Kapan ke Sumatera lagi mas? Waduh lama amat. Mas Rian apa bener para kru Haryanto memberikan penumpangnya kepada? Kalau mereka nggak ngasih kamu kesempatan buat sholat, tak keluarin besok, nggak usah kerja sama aku. Simple aja. Nggak ada yang penting di dunia ini selain kewajiban kita sama Allah. Berarti boleh ya? Boleh bang. Sejak kapan mas sholawat pasang belakang HR? Dari 2006an mungkin ya, mulai banyak, mulai dipasangin semua tuh bertahap dari 2006an. Nah itu termasuk sholawat amalannya Pak Haji ya, betul. Sholawat Jibril. Mas Ayla umur berapa? Kuliah tahun ini anakku yang kembar. Mas gak kerja sama kah sama perusahaan tambang? Enggak, Pak Haji ngurusin usahanya sendiri aja mas. Keteteran, masih kurang armada terus. Saya kerja pengurus transportasi tapi belum tahu kerja pengurus itu apa aja, mau nanya. Tergantung. Kamu kalau kerja ikut PT gede pasti ada job desk dong, nggak mungkin enggak. Job desk kamu lebih ke arah armada atau ke arah SDM-nya, krunya, atau dua-duanya. Jarang perempuan yang nggak bisa. Alin itu nikah sama gue dari 2003 sampai sekarang mas. Belum pernah namanya sekalipun, demi Allah sekalipun belum pernah yang namanya marah sama gue, apalagi gunain nada tinggi sama gue, nggak pernah. Apalagi ngomong nggak kromo, nggak pernah. Kue nggak pernah. Pasti jenengan 20 tahun mas, sekalipun nggak pernah. Jadi kalau ada apa-apa sama kita, kadang kita lagi ada mungkin segala macam, nggak mungkin drama.
Itu karena saking bejatnya gue, bukan dia, gue. Terus video Mbak Alin yang ngoceh di kamar yang terakhir, itu kan gimmick aja buat ngehibur teman-teman. Itu pun bahasanya kan masih biasa. Mas kenapa nggak bikin jurusan ke Tegal? Haryanto udah ada jurusan Tegal, Selawi, ada dari Jakarta. Mas kalau dengan Balin manggilnya Mas Ian, semua Mas. Kalau Mas itu keluarga itu semua Mas Ian, nggak ada yang Mas Rian, itu nggak ada. Kalau orang luar iya Rian. Bapak, ibu, adik, keluarga semua lah. Itu kalau manggil gue Mas Ian, R-nya nggak ada. Mas udah baca di grup FBH? Udah aku follow up juga. Kapan Mas ke Adiputro secepatnya? Laras Andita, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas PO ke Solo Katon nggak pernah lihat, aku udah. Assalamualaikum Mas Rian Sugeng Dalu, assalamualaikum keluarga, amin. Masih banyak. Waalaikumsalam. Gimana prediksi mudik tahun ini Mas? Biasa aja. Yang jelas kalau prediksinya lebih ramai dari tahun kemarin. Kalau anak juga manggilnya Mas Ian, enggak. Tergantung di mana. Kalau di mall mereka manggilnya Kak. Karena gue nggak pengen SPG di sana ngira gue udah punya anak gitu. Makanya anak-anak gue tuh kalau lagi di mall manggilnya Kak. Kalau di rumah Abah. Mas tahu bisa Pulidi kan? Enggak. Mas banyak sekali cobaan di dunia ini sampai bingung mau nyobain yang mana dulu. Cobain semuanya. Setelah kamu tahu rasanya, kamu bisa mencerna, kamu jadi kenyang. Kenyang pengalaman hidup. Jadi kamu ada modal buat menjalani hidup kamu yang tersisa ini dengan semakin baik, semakin kuat. Malam Kak Rian, malam. Selami dan kangennya bener-bener. Mas Ian fallback IG ku Mas besok aja ya kalau ketemu langsung ya. Mas kalau pas puasa nangan harus mudik, puasanya keganggu? Enggak lah. Enggak. Biar kelihatan muda ya Mas. Ya biar kelihatan bisa ngasih peluang gitu. Saya anak-anak di luar rumah manggilnya Makanya bagus itu, saya suka Mas yang nampar. Karena wajah gue kelihatan bengis banget ya. Padahal gue orangnya senyum mulu. Ngopi Mas? Siap. Mas Rami masjid sama siapa Mas? Nggak tahu nanti. Oh ada, masih ada satu video lagi yang belum naik. Besok lah. Servis makan pas puasa gimana Mas? Pas puasa kan gue melayani musafir Mas. Kan mereka berhak nggak puasa. Jadi tetap dilayani kayak biasa. Kalau mereka masih bertahan untuk puasa, mereka bungkus biasa. Kita sediain bungkus. KT tahajud genep 40 dino Mas Rian live ya guys. Bentar lagi selesai. Mas boleh minta sarannya buat ngidupin TPQ? Lu Pak Haji punya pondok, punya TPQ, punya yayasan yang benar-benar berbentuk yayasan buat yatim piatu, sekolah ada loh. Kita ada, cuman nggak di blow up. Mas siapa biasanya nentuin seorang driver? Biasanya tetap mandor ngasih rekomendasi, terus aku yang nyetujuin. Iya apa enggak? Karena rapot mereka semua kerja kan di sini Mas, bukan di catatan. Jadi kadang kalau aku nggak cocok sama orangnya, ojo lah, caiku ngene.
Ya mereka nahan mending. Mas yang nodong pistol udah nggak bisa dilacak mas. Warga sekitar rumah makan boleh beli makan, jangan kan gue beli, minta aja dikasih kok beli. Lagi beli. Mas Rian berharap sama masjid, pengennya sih begitu, cuma kan gue orangnya nggak bisa kalau nggak ngerokok mas. Udah latah banget tuh. Takutnya ntar gue lagi ngobrolnya sambil ngerokok nyetelnya sebelum buka. Kan kayaknya gak enak banget dilihat. Ntar gue dihujat orang. Tahu lah mulut netizen kayak gimana kan. Padahal gue syutingnya 2 bulan sebelumnya gitu. Wira Sopiana, assalamualaikum, Bani hadir mas, siap. Ada gak mas kru Haryanto yang kriminal sampai jual ban bis? Kalau bannya dijual mah bisanya nggak bisa jalan dong. Bahasa jual itu biasanya dituker mas. Yang kondisinya 80% ditukar sama 20% gitu misalnya. Mereka ntar dapat cashback berapa. Caranya mereka ngejual gitu. Udah coba minta syarat ketentuan API Redbus, API API, kenapa? Mas mau tanya, kalau yang punya batangan ngasih batangan ke driver kedua apa bisa? Bahasanya rekomendasi, bisa. Tapi tetap keputusan di tangan perusahaan. Perusahaan tuh nggak boleh diatur sama karyawan. Jadi apapun bentuknya tetap harus perusahaan yang memutuskan. Semua karyawan, semua rekan-rekan kerjaku sifatnya hanya memberikan saran dan berpendapat. Pendapat mereka, saran mereka 24 jam, tak tampung semua, tak dengerin semua. Tapi keputusan tetap di tangannya Pak Haji atau di tanganku kalau untuk urusan operasional. Itu yang dimaksud perusahaan nggak boleh diatur sama karyawan, nggak boleh diintervensi sama karyawan, apalagi pihak luar yang nggak boleh. Mas Rian, anak saya milad kedua, minta doain dari Mas Rian. Siapa namanya mas? Malam mas, salam dari Balikpapan. Waalaikumsalam. Di masjid garasi sholat tarawihnya berapa rakaat mas biasanya? Bikin serambi masjidnya sholat tarawih boleh juga. Kalau di sini 21 sama witirnya 3. 23 kok sama 21 sama witir 3 tuh. 20 sama witir 3. Mas Rian mulai bangun konten di Instagram maupun YouTube kapan? Kan aku tadi udah bilang berapa tahun? 2 tahun 3 tahun ini aja. Ntar ini tak save, kamu ulang lagi deh dari depan. Aku jelasin bang tuh. Sakui anak saya mas, Dek Sakui, selamat ulang tahun yang kedua. Mudah-mudahan kamu cepat besar dengan sehat. Kelak jadi anak yang solih, yang pintar, bisa berbakti sama orang tua. Amin. Pak Bambang, kru HR74, iya Bambang. TNI juga, betul. Kalau nggak salah marinir dia dulu. Kudus Om Jadir Jepang Pagi, so tetangga. Kemarin ada banner dari Muraya, ada gambarnya di siswatinya. Iya. Pertama mas, masa 23. Kamu jangan nanya mas, sholat tarawih itu yang bener 8 rakaat apa 20 rakaat. Dua-duanya bener. Yang salah yang gak sholat boy. Kamu ngeributin perkara sunnah dengan perkara surah, ngapain? Perkara sunnah kok bikin berantem. Alhamdulillah. Mas, aku izin istirahat ya. Kalian yang masih jaga malam, masih tugas malam, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kalian diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kalian dikabulkan, kalian semua, keluarga kalian, orang-orang yang kalian sayangi diberikan perlindungan, keselamatan dan perlindungan selalu, kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.